Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam yang mulia ini kita dipertemukan di Majlis Al-Hidayah untuk kembali membaca Ratibul Hajjat, membaca sholawat. Semoga amal yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga majlis ini menjadi penyebab maksiat yang kita lakukan malam ini akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga aib kita ditutup oleh Allah di dunia sampai di akhirat. Dan yang paling kita harapkan, semoga barokah sholawat, barokah ngaji menjadi penyebab kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, bi khair wal afiyah, amin ya rabbal alamin. Sholawat dengan salam selalu bercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa yang kami hormati dan kami takdimi para habaib, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat. Wabil khusus kepada guru kita Al-Habib Abu Bakar Al-Mihdhar, dan juga kepada seluruh orang kiai asatid yang Masya Allah malam ini datang begitu banyak. Kita doakan semoga beliau semua diberikan panjang umur oleh Allah Ta'ala, diberikan kesehatan yang sempurna zahiran wa batinan, amin ya rabbal alamin. Keluarga besar Mas Bambang dan juga Jamiatul Hadrah Al-Syifa min kulli da' insyaallah. Mantap terus ya, paling sehat sama Allah Ta'ala, diberikan kekuatan dunia akhirat, amin Allahumma amin. Dan juga kepada seluruh teman-teman jamaah dan juga kepanitiaan Majelis Al-Hidayah, hadirin dan hadirat muslimin muslimat, para pecinta baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala karena malam ini kita kembali bisa belajar syariat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kehidupan kita di dunia ini cuma sebentar. Nabi Allah Isa alaihi salam, beliau mengatakan ad-dunya kal qantarah fa'buruha wa la ta'muruha. Nabi Allah Isa alaihissalam beliau mengatakan dunia itu bagaikan sebuah qantarah, bagaikan sebuah jembatan. Fa'buruha wa la ta'muruha. Namanya orang lewat di jembatan itu hanya lewat saja, jangan berhenti terlalu lama apalagi memakmurkan jembatan, karena jembatan bukan untuk dimakmurkan tetapi hanya untuk dilewati, untuk pulang ke kampung halaman kita, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan dunya fil akhirah, apalah dunia dibanding dengan akhirat yang akan kita tempati, illa mislama ma yadau ahadukum isba'ahu fil yammi fayaktub bima yasir. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, permisalan dunia dengan akhirat itu bagaikan orang yang naik kapal sampai di tengah laut, dia memasukkan jarinya, kemudian diangkat, yang menetes dari jarinya itu adalah dunia dengan isinya, dan lautan yang begitu dalam yaitu adalah kehidupan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga mengatakan dunya fil akhirah illa kamasari rakibin fi yawmin sa'ifin wa qala tahta sajaratin sa'atan summaraha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang sudah melihat alam kubur, manusia yang sudah melihat alam barzakh, manusia yang sudah melihat surga dan neraka, pulang Isra Mi'raj memberikan kabar kepada kita, apa dunia dibanding dengan akhirat? Sampai tidak kelihatan sama akhirat, saya Muhammad sudah kelihatan. Kamu tidak tahu bagaimana bentuknya neraka, saya Muhammad sudah melihat. Apa kata beliau? Dunia dibanding dengan akhirat yang akan kita tinggali, dan itu pasti. Itu seperti orang yang naik kuda, ada di hari yang panas. Wa qala tahta sajaratin sa'atan, kemudian orang itu melakukan qala yakilu,
Orang itu melakukan qailulah, istirahat sejenak ada di bawah pohon, summa raha, kemudian melanjutkan perjalanan. Begitu pula kita di dunia ini, kita hanya mampir sebentar, istirahat sebentar saja di dunia, summa raha, kemudian kita akan lanjut perjalanan untuk menemui apa yang sudah kita lakukan dan akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di hadapan Allah dan di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dunia ini adalah orang-orang yang tidak perlu untuk memakmurkannya. Ad-dunya daru man la daralah, wa malu man la malalah, wa laha yajma'u man la aklalah. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan dunia adalah rumah bagi orang yang tidak punya rumah. Semewah apapun rumah kita, akan tiba waktunya kita akan dikeluarkan dari rumah untuk masuk ke dalam liang kubur. Keluarga kita akan mengeluarkan kita minal qusur ilal kubur. Dari istana kita akan dimasukkan ke dalam kubur. Wa malu man la malalah. Dan dunia itu adalah harta bagi orang yang tidak punya harta. Sebanyak apapun yang kita punya, kalau sudah datang malaikat Israel besok, maka semua harta kita tidak akan kita bawa ke dalam kubur. Walaha yajma'u man la aklalah. Maka orang yang ambisi dengan dunia, yang dia mau mengorbankan segala-galanya untuk mendapatkan kesenangan yang sebentar, la aklalahu. Kata Nabi Muhammad SAW, orang ini adalah orang yang tidak berakal, tidak beres akalnya, karena dia menukar kenikmatan yang abadi dengan sedikit syahwat duniawi yang merupakan tempat ujian untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, monggo kata ini pasti akan tiba saatnya. Dunia akan kita tinggal dan kita akan melihat alam akhirat yang selama ini kita ceritakan. Mulai malam pertama di kubur akan kita lihat secara langsung. Maka dari itu tugas kita hanya satu, bertahan, ya. Bertahan di dunia ini. Jangan sampai kita terbawa suasana, jangan sampai kita mengikuti arus. Karena dunia memang sudah diprogram oleh Allah akan semakin rusak. Memang dunia itu sama Allah Ta'ala di bulan semakin akhir akan semakin hancur. Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan dalam hadisnya, khairul qarni summa alladhi yalunahum summa alladhi yalunahum summa alladhi yalunahum. Sebaik-baiknya zaman adalah zamanku, kata Rasul. Kemudian zaman setelahku, kemudian zaman setelahku, kemudian zaman setelahku. Semakin ke belakang zaman itu semakin rusak karena semakin jauh dari Nabi Muhammad SAW. Maka tak bisa sampai mau berubah dunia itu, tidak bisa. Karena Pangeran Kadito karep untuk rusak. Allah karep dunia ini untuk semakin hancur. Kita karep memperbaiki, tidak bisa. Yang terjadi program Allah, bukan kita. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Ya sudah, kehidupan yang kita alami sekarang ini ya nanti akan dialami oleh anak-anak kita. Kita hidup di dunia banyak fitnah, banyak cobaan, banyak ujian, banyak adu domba. Begitu pula ketika kita meninggal dunia, generasi anak kita dia akan mengalami zaman yang sama. Akan ada orang-orang yang baris setia di belakang para pewaris Rasulullah. Juga ada orang-orang yang selalu kerjaannya tidak suka dengan para pewaris Nabi Muhammad SAW. Dan itu sudah menjadi program Allah. Semakin lama akan semakin rusak. Maka tugas kita bukan mengendalikan dunia, tapi jangan sampai dunia mengendalikan kita. Kita jaga kita punya hati yang merupakan tempat pandangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan dalam hadisnya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi la mudghah idza saluhat saluha sa'irul amal wa idza fasadat fasada sa'irul amal ala wa hiya al-qalbu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, sesungguhnya di dalam diri kita ada segumpal daging. Dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu bagus, maka semua amalnya akan bagus. Seluruh jasadnya akan menjadi bagus. Maka seluruh gerak-geriknya akan menjadi bagus. Tapi kalau hatinya itu rusak, segumpal daging itu rusak, maka semua tindakan kehidupannya akan rusak. Ala wahiyya al-qalbu. Yang saya maksud, kata Rasulullah, yaitu adalah hati. Kita berbuat dosa di dunia hadirin. Mungkin mata kita sehat, mungkin kemaluan kita sehat, badan kita sehat, tapi ketahuilah
dosa yang kita lakukan itu akan mematikan kepada kita punya hati. Hatinya akan jadi rusak. Minta maaf kalau jasadnya rusak, kita meninggal dunia, al-insan ba'datul hayat yaqulu huddud wa turab. Manusia itu panjang umurnya mati, ya sudah jasadnya akan dimakan cacing oleh tanah. Tapi kalau sudah dia masuk kubur, hatinya bermasalah, dia punya dosa yang belum ditobati sehingga mempengaruhi kepada hatinya, maka orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang ditolak dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan dalam hadisnya, apa kata Rasulullah? Ketika menceritakan orang-orang, manusia itu kan, sama lihat zaman sekarang, sibuk sama kabar, sibuk sama TV, sibuk sama YouTube. Sebetulnya tidak usah dilihat karena menyibukkan kepada kita punya hati. Ya sudah seperti itu modelnya, mau gimana lagi? Inna nawa'iba kasaha'i bitanjali wa wujuduha yudhil khabar. Kata Imam Haddad, sudah begitu. Namanya mendung, lama-lama akan hilang. Kalau sudah mendungnya hilang, maka akan tampak kabar-kabar. Begitu pula fitnah yang ada. Faskun wa iyyaka wan hadar. Hati-hati, jangan sampai kamu bergerak, diam ketika terjadi hal-hal yang tidak baik. Apalagi kita terbawa suasana, apalagi menggunakan hati untuk suudzon, benci, dan seterusnya, maka kita akan merusak kepada kita punya hati. Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, idza ajnaba abdu damban nukitat fi qalbihi nuqtatan sauda. Kalau sudah orang itu berbuat dosa, maka hatinya akan dititik hitam. Fa in taba safa qalbuh. Kalau orang itu tobat, maka hatinya akan bersih. Wa in ada, apabila dosanya diulang lagi, habis lihat haram, lihat lagi. Mari nolong mana, mari ngombe mana. Mari zina lagi, mari onani lagi. Habis lesbi lagi, homo lagi. Sudah dia tuh pulang ngajar sama orang tua, diulangi lagi, terus seperti itu. Apa kata Nabi Muhammad? Zadadalika. Maka titik itu akan semakin banyak di hati kita, hatta yaswadda qalbuhu, sampai hitam hatinya. Kalau sudah hitam hatinya, badannya sehat. Orang maksiat itu rumahnya mewah. Orang nyuri, ngambil hartanya orang, dia nipu, kendaraannya, rumahnya aman-aman saja, hatinya jadi hitam masalah. Kalau sudah hatinya hitam, itulah firman Allah, kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya itulah karat yang ada dalam hati. Kata Allah Ta'ala, karena tingkah laku kita, perbuatan yang kita lakukan karena terbawa suasana dengan dunia, kita tidak terima dengan apa yang menjadi keputusan dari Allah dari urusan rezeki dan takdir Allah, sehingga kita lebih akhirnya melakukan perbuatan pelanggaran. Hitam hatinya, hancur hatinya, mengeras hatinya. Hati yang seperti ini maka tidak manfaat dikasih nasihat. Hati yang seperti ini tidak mau untuk sholat. Hati yang seperti ini tidak mau mendekat kepada ulama. Hati yang seperti ini adalah hati yang buta. Hati yang buta, dia tidak bisa melihat lagi mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Menjadi buta hatinya. Jasadnya melihat tapi hatinya buta. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam kitab suci Al-Quran, ketika orang yang hatinya seperti ini dibungkus kafan dalam hati yang seperti ini, masuk kubur, maka dia akan menjadi orang yang buta. Maka orang tadi yang dikubur akan mengatakan, ya Rabbi, lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kok bisa saya buta di kubur, ya Allah? Kok bisa saya di akhirat buta, ya Rabb? Wa qad kuntu basira, dulu di dunia saya melihat, mata saya sehat, dan sakit. Kok bisa saya masuk kubur, kok jadi buta, ya Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yauma tunsa. Begitulah dulu kamu saya datangkan ayat-ayat Allah, didatangkan para dai, para asatidz yang memberikan ayat-ayat Allah, peringatan-peringatan, tetapi tidak dihiraukan, mereka pura-pura lupa. Maka hari inilah hari dilupakan oleh Allah. Bagaimana cara Allah melupakan hamba itu? Bagaimana cara Allah mengambil sikap tidak memberikan rahmat hamba tersebut? Dibuat buta. Minta maaf, kalau buta di dunia kita tidak lihat laut. Kalau kita buta di dunia, kita tidak lihat pohon. Kalau kita buta di dunia, kita tidak lihat mukanya anak sama istri. Tapi kalau buta di kubur, di akhirat, di barzah, maka kita tidak bisa lihat lagi Nabi Muhammad SAW. Kita tidak bisa lihat surga. Kita tidak bisa lihat para ulama.
Mau kemana? Kalau buta di dunia ada yang gandeng, kalau buta di akhirat mau kemana gitu? Mau kemana? Kita akan dalam keadaan bingung, dalam keadaan yang menakutkan, karena hatinya bermasalah. Maka dari itu, melalui majlis yang mulia ini, monggo kita bersihkan kita punya hati, istiqomah dalam kebaikan. Semua orang bisa berdosa, tidak ada orang tidak berbuat dosa, tapi sebaik-baiknya pelaku dosa adalah mereka yang kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'taka jamilan faradduhu jamilan, kata guru kami Sayyidi Habib Umar. Allah memberikan kamu dalam keadaan bagus. Semua orang yang lahir jasadnya bagus. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Semua orang yang lahir bagus, hatinya bersih, matanya bersih, jasadnya bersih, tidak ada dosanya. Faradduhu jamilan, maka kembalikan sama Allah Ta'ala jasad yang Allah titipkan kepada kita jamilah, dalam keadaan bagus. Dengan cara apa Habib? Dengan istiqomah datang Ratibul Haddad, ngereng para habaib, para kiai, tidak mengikuti kabar zaman karena menyibukkan kepada hati, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu sadar kalau besok adalah hari kematiannya, hari ini adalah hari terakhirnya, sehingga dia maksimal dalam hidupnya, sehingga dia dikafan, dimasukkan kubur, hatinya dalam keadaan bersih, tidak punya benci kepada umat Nabi Muhammad SAW. Maka kembalikan sama Allah dalam keadaan bersih. Itulah yang menjadi amanat, kata guru kami Sayyidi Habib Umar, daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala niki pernah tanya sama Nabi Musa. Wahai Musa, wahai Musa, wahai Musa, kamu tahu tidak siapa hambaku yang pertama kali mati? Siapa yang pertama kali mati? Siapa Musa? Maka Nabi Musa mengatakan, karena adabnya kepada Allah, Allahu a'lam. Ya Allah, panjenengan yang lebih tahu, ya Allah, saya tidak tahu. Apa kata Allah Ta'ala? Makhluk yang pertama kali mati, awwalu man mata min khalqi huwa iblis. Yang pertama kali mati daripada makhlukku itu adalah iblis. Padahal iblis sampai sekarang masih hidup Pak. Iblis seanaknya ini sampai hari kiamat baru udah ada. Sekarang ini masih ada. Tapi katanya Allah yang pertama kali mati itu iblis. Maka Nabi Musa tanya, gimana itu ya Allah? Kok bisa iblis yang pertama kali mati? Padahal saya punya ayah Nabi Adam sudah wafat, saya punya ayah Nabi Nuh sudah wafat, saya punya datuk Nabi Ibrahim sudah wafat. Kok bisa iblis dulu yang mati? Padahal iblisnya sampai sekarang masih hidup. Apa kata Allah Ta'ala? Li'annahu awwalu man asal wa man asani katabtuhu mayitan. Karena iblis adalah makhluk yang pertama kali berani melanggar aturanku, maka orang yang berani melanggar aturanku, katabtuhu mayitan, aku tulis dia menjadi mayit sekalipun hidup, tapi dianggap mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, majlis Ka'dito Ratibul Haddad, sholawat Syekh Abu Bakar bin Salim, dan sholawat Mahalukiyah yang diadakan di majlis ini tidak ada tujuan lain kecuali kita punya hati bersih, supaya hati kita ini bagus, sehingga siap menghadapi ke alam kematian dengan hati yang bagus, hati yang tidak punya benci kepada umat Nabi Muhammad SAW, hati yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang persiapan untuk bertemu dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Majlis supaya mengingatkan kita bahwa fitnah-fitnah yang ada sebentar lagi akan hilang, dan itu sudah menjadi sunnatullah. Setiap zaman akan selalu seperti itu. Maka semoga hati kita diberikan tenang oleh Allah Subhanahu wa taala, entah ini selamat tentunya sampai akhirat. Amin Allahumma. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebelum selesai ini, Kanjeng Nabi ini tanya sama malaikat Jibril, wahai Jibril, apakah umat saya itu mendapatkan malam Lailatul Qadar? Apa kata malaikat Jibril? Karena ya Rasulullah, umatnya itu dapat malam Lailatul Qadar. Dapat malam Lailatul Qadar itu dapat. Kecuali orang-orang yang tidak puasa ya tidak dapat Lailatul Qadar. Kecuali orang yang berzina tidak dapat Lailatul Qadar. Orang yang pulang ajar dengan orang tua tidak dapat malam Lailatul Qadar. Orang yang dia itu minum minuman keras tidak dapat malam Lailatul Qadar. Orang yang benci sama saudaranya, nyimpen pegel, ketemu malam Lailatul Qadar, tidak dapat malam Lailatul Qadar. Maka Rasulullah tanya, bagaimana ciri umat yang dapat malam Lailatul Qadar? Tadi kita langsung malaikat Jibril ya bilang. Apa kata malaikat Jibril?
Orang yang dapat malam Lailatul Qadar, soffa qalbuhu wa tasruhu. Hatinya akan menjadi hati yang baik. Tidak ada benci lagi di hatinya. Bersih. Dia tidak ingat sama salahnya orang. Orang salah sama dia, tapi dia tidak mau balas kesalahan dengan kesalahan. Tugas kita ini hadirin, berbuat baik sama orang. Orang yang kita buat baik itu kok ternyata membalas kita dengan tidak baik. Bukan tugas kita untuk balas mereka dengan tidak baik. Lah sama saja. Tugas kita berbuat baik sama umatnya Kanjeng Nabi. Yang bersangkutan merespon negatif, mereka sokan. Yang bersangkutan membalas menghina, menghancurkan nama baik dan seterusnya, terserah. Tugas kita berbuat baik. Orang tidak berbuat baik dengan kita, terserah. Yang penting kita ditugas untuk berbuat baik. Selesai. Orang yang dapat malam Lailatul Qadar, hatinya akan seperti itu, kata malaikat Jibril. Safa, bersih hatinya. Orang yang bersih hati ini akan tumbuh akhlak-akhlak yang baik. Makanya Imam Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau ketika ditanya oleh Allah Ta'ala dalam munajatnya, wahai Abu Bakar bin Salim, aku akan berikan kepadamu dua hal untuk keturunanmu, apa yang kau pilih? Abu Bakar bin Salim mengatakan, Hudirtu min Rabbi li auladi baina ilmi wa safa'i qalbi fakhtartu safa'a qalbi li auladi. Aku diberi pilihan oleh Allah Ta'ala untuk keturunanku, anak cucuku, antara dua, antara ahli ilmu, bersih hati. Fakhtartu safa'a qalbi li auladi. Aku pilih tawaran dari Allah itu untuk keturunan saya punya hati yang bersih. Karena tahu ilmu tanpa hati yang bersih tidak akan manfaat. Tapi hati yang bersih itu inti daripada ilmu, karena yang akan menjadi nilai kita di hadapan Allah adalah hati yang selamat, hati yang bersih. Bahkan malaikat Jibril bilang ketika orang itu Ramadannya diterima, mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam Id, maka hatinya akan hilang segala kebencian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kasura dhunubuhum. Makanya akan banyak nangis sama Allah. Dia akan banyak tobat sama Allah Ta'ala. Itu ciri-ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kata malaikat Jibril, jenderal para malaikat, yang memberikan kabar secara langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya hadirin rahimakumullah hari ini, melalui majlis ini, ayo, karena yang paling inti di antara inti itu adalah persatuan. Umat Islam tidak akan menjadi sedikit. Umat Islam akan semakin banyak. Majlis akan semakin makmur. Masjid akan semakin banyak. Sampai lihat masjid-masjid sekarang, bagus-bagus. Musola-musola, mewah-mewah. Majlis tambah meriah. Iblis tidak akan bisa mendekat untuk mengurangi jumlah jamaah.